Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul di channel Esa Unggul PRTV. Kali ini dalam program Kita Harus Tahu bersama saya Haiza, dan di episode kali ini kita sudah bersama narasumber akan membahas tentang intoleransi di wilayah kampus. Halo, dengan siapa Ibu? Nurul Febrianti. Ibu Nurul Febrianti, salah satu dosen Di PGSD, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Esa Unggul. Oke, kali ini kita akan membahas intoleransi bersama Ibu Nurul, salah satu dosen PGSD di Universitas Esa Unggul. Nah, Bu Nurul, di sini saya sudah membuat beberapa pertanyaan ya tentang intoleransi, dan nantinya boleh di-sharing-sharing ke kita semua ya, mulai dari intoleransi itu apa dan gimana sih cara mencegah intoleransi itu gimana. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa sih Bu intoleransi itu? Oke. Intoleransi kita tahu bahwa itu lawan kata dari toleransi, yang kata dasarnya adalah toleran. Berarti memahami, dapat diartikan suatu sikap atau sifat yang bisa kita artikan menenggang atau menghargai. Maka intoleransi berarti lawannya, berarti sikap atau sifat yang tidak bisa menenggang rasa atau menghargai suatu kelompok tertentu gitu ya, atau seseorang. Itu juga bisa diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Inggris dari Oxford. Intolerance is unwillingness to accept views, lalu juga beliefs or behavior that differs from one's own. Jadi intoleransi merupakan sebuah sikap atau sifat gitu ya, yang tidak bisa menerima perbedaan pandangan, lalu juga agama, suku tertentu, etnis dan lain sebagainya. Intoleransi adalah paham atau pandangan yang juga mengabaikan seluruh nilai-nilai toleransi yang tadi juga disebutkan gitu ya. Maka dapat diartikan bahwa intoleransi merupakan sikap yang tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Nah, intoleransi ini merupakan bibit atau benih dari nantinya radikalisme dan juga terorisme. Oke, baik, berarti intoleransi itu ibaratnya kalau kata singkatnya penolakan ya Bu ya? Dia menolak segala sesuatu hal yang menurut dia itu tidak sesuai dengan prinsipnya si orang yang intoleransi itu ya Bu ya berarti ya? Oke, berarti cukup bahaya juga terhadap orang yang intoleransi karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, merupakan bibit dari radikalisme dan terorisme ya Bu ya? Iya. Oke, sebetulnya pemicu dari intoleransi itu awalnya seperti apa sih Bu? Oke, jika kita lihat intoleransi itu memang dekat sekali kaitannya dengan keagamaan, biasanya seperti itu. Meskipun jika kita berbicara intoleransi tentunya bukan hanya yang berkaitan dengan agama, bisa juga tadi suku, etnis, ras, atau lain sebagainya. Tapi jika saya bisa mengutip dari anggota DPR, Bapak Dr. Aceh Hasan, munculnya intoleransi itu tentunya ada 4 faktor. Yang pertama ada pandangan keagamaan yang sektarian, seperti itu. Lalu yang kedua adanya populisme agama. Dan yang ketiga adanya politisi yang memanfaatkan agama. Kita tahu ya beberapa kali menggunakan agama hanya untuk kepentingan politik, itu tentunya juga salah satu faktor yang yang pemicu adanya intoleransi. Dan yang keempat tentunya adanya misalnya pendirian rumah ibadah yang tidak yang tidak diindahkan oleh agama lain, sehingga menimbulkan antara kelas gitu ya, antara satu agama dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain. Sepertinya pemicunya bisa dikatakan seperti itu. Namun tentunya intoleransi tadi yang saya katakan bukan hanya berkaitan hanya dengan agama, tetapi juga kita bisa lihat bagaimana juga antara satu suku dengan yang lain, lalu juga etnis, ras, bahkan sampai ke gender atau sosial, status ekonomi sosial seperti itu. Oke, berarti dari kita lihat ya di luar sana juga memang pemicunya itu yang intoleransi yang paling besar frekuensinya itu dari agama ya Bu ya. Apalagi tadi Ibu sudah jelaskan tentang
politik yang membawa unsur agama bisa menjadi pemicu adanya intoleransi. Apalagi saya juga melihat di Indonesia ya Bu ya, di negara kita banyak sekali para praktisi politik yang ternyata mereka masih kurang paham ya Bu ya. Ini tuh pemicu sebetulnya dari adanya intoleransi. Betul. Oke, kalau misalkan dari pemicu-pemicunya tadi sudah dijelaskan. Kalau untuk dampaknya ini bagaimana Ibu? Iya. Dampak kecil dan besarnya itu seperti apa? Tentunya kalau dampak kecilnya bagi kehidupan kita gitu ya secara individu, tentunya ketidaknyamanan dalam berinteraksi gitu ya antar sesama. Namun jika dilihat dari segi dampak besarnya, tentunya perpecahan bangsa itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari jika terus intoleransi itu ada di Indonesia. Karena mengingat Indonesia sudah diberikan Tuhan begitu negara yang sangat multikultur gitu ya. Betul. Lalu juga majemuk, sangat beragam, sehingga ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari bahwa keberagaman itu memang ada di Indonesia. Jadi dampak-dampaknya tentu adanya perpecahan bangsa tadi gitu ya, yang terjadi karena konflik sosial baik vertikal maupun horizontal. Seperti karena ekonomi tadi, lalu suku, agama, ras atau etnis tertentu. Lalu juga bisa jadi ada budaya atau sekelompok sekelompok yang memang juga memandang budaya lain atau suku lain lebih kecil dibandingkan mereka. Ini juga kan salah satu hal yang harus dihindari. Karena Indonesia begitu banyak gitu ya suku budayanya di sini gitu. Lalu tadi juga terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara. Ini juga kita bisa jadi mundur lagi gitu ya, menjadi negara yang tidak lagi berpancasila misalnya. Padahal Pancasila merupakan salah satu ideologi dasar negara yang menjadi pegangan gitu ya bahwa inilah keberagaman Indonesia. Kita lihat di sila-silanya memang menandakan Indonesia adalah negara yang majemuk. Kita lihat bisa di sila ketiganya Persatuan Indonesia. Jadi dampak-dampaknya tentunya besar. Lalu juga kurangnya partisipasi masyarakat tentunya dalam pembangunan juga itu juga dapat menghambat usaha pembangunan pemerataan bagi sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Jadi dampaknya menurut saya cukup besar sih ya jika kita terus melanggengkan intoleransi. Oke, berarti memang dampaknya itu mulai dari yang kecil sampai yang besar itu memang cukup agak merugikan ya Bu ya, merugikan diri sendiri dan banyak pihak-pihak yang dirugikan. Memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa pentingnya belajar Pancasila ya Bu ya. Banyak juga sekarang anak-anak SD usia-usia belia sejak dini sudah diajarkan oleh para orang tua atau walinya setidaknya tahu dulu apa poin-poin yang ada di Pancasila itu ya Bu. Iya. Oke. Dan semakin dewasa kita juga perlu jangan melupakan ya Bu ya. Betul, karena sebenarnya ini juga kan belajar Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama ini kan memang mata pelajaran dan mata kuliah yang memang wajib gitu ya diberikan. Ini merupakan salah satu juga upaya pemerintah dalam menanggulangi intoleransi, radikalisme dan terorisme gitu ya. Sehingga memang ini wajib diberikan sejak usia dini bahkan sampai di perguruan tinggi seperti itu. Termasuk di Esa Unggul kan memang juga ada gitu ya mata kuliah yang memang juga ingin memupuk rasa nasionalisme, toleransi dan lain sebagainya gitu ya untuk menghindari intoleransi. Oke. Kalau intoleransi itu memiliki berkepanjangan, Bu, itu pengaruhnya bagaimana terhadap kehidupan kita sehari-hari? Tentunya kalau misalnya intoleransi terus berkelanjutan, tadi mungkin sudah di-mention gitu ya bagi suatu bangsa atau negara, karena kan menjadi sebuah bangsa dan negara ini bukan hal yang mudah gitu ya. Ada beberapa faktor yang mungkin kita sudah tahu. Salah satunya adalah warga negara juga yang cinta terhadap negaranya gitu ya. Bagaimana kita mempertahankan sebuah negara, ya hanya bisa pemerintahan dalam arti negara dan juga warga negaranya yang apakah masih mau menjadi sebuah negara bangsa atau nation state tadi gitu ya. Nah, di negara kita yang multikultur dan juga pluralis, kita tidak bisa menghindari bahwa memang keberagaman itu memang sudah ada di Indonesia dan itu sebuah keniscayaan. Nah, intoleransi seharusnya tidak ada tempat di Indonesia. Seperti itu tadi yang saya tekankan. Karena memang Indonesia berangkat dan lahir dari banyaknya perbedaan itu. Banyaknya perbedaan dan itu sebuah keniscayaan.
maka tentu pengaruhnya bahkan bisa sampai negara Indonesia ya tidak stabil, tidak aman, bahkan mungkin bisa hilang gitu ya, atau digantikan dengan ideologi lain. Nah itu berbahaya sekali, karena memang suatu negara bangsa itu dapat mempertahankan menjadi sebuah negara ya tergantung dari pemerintah negaranya dan juga warga negaranya, apakah masih mau menjadikan Pancasila menjadi dasar negaranya gitu ya, menjadi menjadi ideologinya gitu ya, dan juga menjadi falsafah bangsanya. Itu semua ditentukan oleh kita sebagai warga negara dan tentu juga sebagai negaranya gitu ya, dalam hal ini adalah pemerintahan. Seperti itu sih. Oke, berarti dampak yang paling ditakuti adalah hilangnya identitas negara. Betul. Ya Bu ya, sebetulnya dari intoleransi ini. Cukup sangat berbahaya ya teman-teman, apalagi kita semua yang sudah sebetulnya paham tadi, apalagi sebagai pelajar atau mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila itu pasti sudah diajarkan di instansi atau pendidikannya masing-masing dan harus dilaksanakan ya apa yang sudah diperoleh ilmunya, jangan sampai keluar kelas ya udah begitu betul. hilang saja. Oke Bu, kalau di negara-negara maju dan berkembang itu intoleransinya ada berapa macam sih Bu sebetulnya? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang intoleransi, berkaitan erat juga dengan namanya discrimination atau diskriminasi gitu ya. Nah kalau melihat dari mungkin satu negara dengan negara lain berbeda-beda gitu ya, macam-macam intoleransinya. Namun memang yang paling dirasakan hampir di seluruh negara, saya rasa ada beberapa negara yang masih tetap rasisme gitu ya. Rasisme itu tidak bisa dihindari. Kita bisa melihat bagaimana rasisme terhadap suatu ras atau suku tertentu di dalam sebuah negara gitu ya. Lalu juga di beberapa negara, mungkin di Amerika kita tahu kemarin sempat ada campaign Black People Matters gitu ya, bahwa memang di Amerika Serikat pun meskipun negara maju ternyata rasisme itu tetap masih ada gitu ya, masih hadir, intoleransi itu masih ada. Nah ini merupakan sebuah tantangan sih menurut saya. Tiap-tiap negara memiliki tantangannya, ancamannya masing-masing gitu ya. Kalau dalam sebuah konsep geopolitiknya, geostrateginya, itu merupakan sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, itu bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Misalnya juga bagaimana di beberapa negara perempuan juga menjadi warga negara kelas 2, ini kan juga termasuk intoleransi. Tadi yang saya katakan bahwa intoleransi bukan hanya berbicara tentang keagamaan, tetapi juga bahkan ekonomi, status sosial gitu ya, ras, etnis, budaya, dan bahkan tadi gender ataupun orientasi seksual seperti itu. Tapi itu sangat frame-nya luas gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tentunya kita bisa melihat bahwa ya rasisme masih ada. Bahkan sepele bullying yang ada di kampus itu pun tentunya masih masuk indikator dari intoleransi. Seperti itu. Iya, berarti sebetulnya intoleransi itu kalau kita lihat dari skala kecilnya sebenarnya banyak sekali ya Bu ya. Kalau misalkan kita langsung mencap atau melabelkan, ih kamu ini intoleransi, itu banyak sekali sebetulnya masih ditemukan di wilayah dunia pendidikan ya Bu ya. Iya. Sebetulnya kalau yang pelaku-pelaku intoleransi ini, kalau di Indonesia itu sebetulnya ada penindaklanjutannya nggak sih Bu? Atau ada undang-undang yang mengatur terkait intoleransi ini? Oke. Kalau undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana intoleransi, mungkin kita bisa kaitkan tentunya dengan agama, itu juga ada ya. Tapi kalau kita lihat dari sumber hukumnya gitu ya, Pancasila kan merupakan sumber dari segala nilai sumber hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa melihat yang pertama adalah tentunya di Pancasila, di sana ada nilai persatuan di situ, persatuan Indonesia. Bahkan juga ada nilai di sila pertamanya, kita jelas gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa memang Indonesia merupakan negara yang religius, sehingga di situ juga ada nilai saling menghargai antar sesama umat beragama. Lalu juga di sila ketiga kita melihat persatuan, sehingga memang Indonesia sudah seharusnya memang tidak ada tempat intoleransi di Indonesia karena nilai itu ada. Lalu jika melihat di pendidikan, tentunya di dalam Undang-Undang 1945 itu juga ada gitu ya,
terkait dengan bagaimana sebagai warga negara harus menghargai segala perbedaan yang ada. Tapi kalau melihat dari peraturan yang ada di dunia pendidikan gitu ya, kita langsung aja ke dunia pendidikan. Jelas di dalam Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, itu diamanatkan bahwa setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi wajib memuat mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan pendidikan agama. Ini berarti memang ada usaha yang begitu keras dari pemerintah gitu ya lewat pendidikan untuk menanamkan sikap atau sifat toleransi. Dan ini tentunya diajarkan di dalam sebuah kelas yang juga harus toleransi gitu. Jangan sampai juga guru ataupun dosennya mengajarkan berkaitan dengan toleransi, tenggang rasa, kebersamaan, keberagaman, tapi nilai-nilai tadi itu tidak juga diimplementasikan atau diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran. Oke, berarti memang di dunia pendidikan ini udah ada solusi yang dibuat oleh pemerintah terkait intoleransi ini dengan adanya pelajar atau mahasiswa itu diwajibkan ya Bu. Betul. Sekali lagi nih aku udah ngomong berkali-kali sebenarnya, diwajibkan untuk belajar pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan pendidikan agama. Mungkin ketika sudah lulus dari sekolah atau lulus dari dunia perkuliahan, sebetulnya nggak berhenti di situ saja ya Bu, belajar pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Bisa belajar dari forum-forum lain ya Bu ya. Apalagi sekarang dunia sudah digital, kita bisa belajar dari internet dan bisa belajar juga dari podcast ini. Betul. Ya Bu, betul sekali. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait intoleransi yang ada, terus dampak-dampaknya, pemicunya. Nah, Ibu selanjutnya solusi Bu nih yang tepat untuk pencegahan intoleransi itu seperti apa Bu? Oke. Tentunya bagaimana sih mencegah kita memiliki sikap intoleransi. Ini mungkin penting bagi kita untuk latih terus, karena kan kalau misalnya kita lihat sesuai konten, sesuai knowledge itu sudah diberikan bahkan sejak sekolah dasar sampai sekarang kalian pasti hafal gitu ya Pancasila dari sila 1 sampai 5. Tapi bukan perkara menghafalnya, tetapi apakah kita dapat mengimplementasikannya. Nah, bagaimana caranya? Ini tidak bisa, karakter itu kan nggak bisa diajarin hari ini, besok langsung berubah. Itu tidak bisa. Maka tentunya ada habituasi, adanya pembiasaan yang memang dilakukan. Ini di sekolah dasar menjadi penekanan gitu ya dalam menumbuhkan atau menanamkan karakter siswa. Salah satunya adalah habituasi. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik itu terus dilakukan, diajarkan kepada siswa. Dan ternyata mungkin bagi orang dewasa ini pun juga harus kita biasakan gitu ya, bagaimana kita bersikap toleransi terhadap sesama. Ini kita bisa lakukan daily saja gitu ya, setiap harinya gitu ya dalam kegiatan sehari-hari. Apakah kita memiliki sikap atau sifat intoleransi apabila kita sudah merasa kita lebih baik dari dia? Apapun itu, dari segi mungkin status sosial ekonomi, agama, budaya, ras, etnis, ataupun bahkan gender dan lain sebagainya. Ketika kita sudah merasa bahwa kita lebih baik dari satu orang itu atau sekelompok orang tersebut, nah bibit-bibit intoleransi mungkin ada di diri kita. Jadi kita juga harus tahu apakah diri kita memiliki benih atau tadi ya merasa bahwa lebih baik daripada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tidak menghendak keinginan kita untuk dituruti oleh orang lain gitu ya, bahwa memang segala perbedaan dalam perbincangan, dalam pendapat itu mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, dan itu adalah hal yang wajar. Nah, bagaimana kita tidak menghendaki kehendak diri kita, itu pertama, untuk juga salah satunya mencegah atau solusi tepat untuk mencegah intoleransi. Peduli terhadap lingkungan itu juga menjadi salah satu hal gitu ya. Sekarang tuh banyak banget teman-teman mungkin saya rasa semua punya sosial media, TikTok, Instagram, Twitter. Sekarang tuh banyak banget kalau udah ada orang yang salah langsung direkam. Betul. Nah, itu tuh apakah kita kita mau viral gitu ya, mau naikin engagement dalam sosial media kita. Tapi apakah itu patut dilakukan? Kita tidak tahu gitu ya. Video dikeluarin, sudah ada netizen yang masuk, padahal ternyata kita yang salah paham gitu ya terkait dengan video yang dilakukan, karena hanya dari satu sudut pandang satu orang saja terhadap itu. Jadi kita peduli terhadap sekitar. Kalau misalnya melihat bully gitu ya, kita turut
serta untuk apa namanya mencari resolusi konflik dari bullying tersebut. Jangan malah ikut jadi aktor dalam membuli teman gitu ya, dan lain-lain, perundungan dan lain-lain. Lalu juga tidak mementingkan suku agama sendiri tentunya. Dalam hal ini karena konteksnya Indonesia dan negara yang multikultural, tentunya kita harus saling menghargai satu sama lain gitu ya, dalam perbedaan-perbedaan yang ada tadi. Lalu tentunya tidak melanggar hukum yang memang sudah menjadi, karena kita negara hukum gitu ya, maka sudah sepatutnya segala perbuatan yang ada di Indonesia itu memang dilihat dari perbuatan hukumnya, ada dasar hukumnya, seperti itu. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang kita itu tidak boleh memaksakan ras kita, suku kita, agama kita terhadap orang lain yang berbeda. Berarti ada kaitannya dengan emosional seseorang. Berarti ada kaitannya dengan keinginan diri seseorang gitu kan. Nah biasanya kan kalau anak kecil nih ya Bu ya, masih belum ngerti, rasa egoisnya itu masih tinggi gitu. Nah dan terkadang orang yang seumur mahasiswa, selevel mahasiswa atau bahkan yang sudah lebih dewasa lagi, mungkin rasa egois dan emosionalnya itu masih tidak terkontrol dan hingga akhirnya menimbulkan rasa intoleransi. Nah, sebetulnya para orang tua dan dosen atau tenaga-tenaga pengajar di luar sana memiliki peran yang tepat ya Bu ya. Itu perannya bagaimana Ibu untuk dosen, tenaga pengajar dan orang tua di rumah untuk menghadapi kita-kita ini atau anak-anaknya untuk tidak intoleransi? Oke, dalam dunia pendidikan sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara nih ada 3 faktor gitu ya yang mempengaruhi perkembangan anak gitu ya. Yang pertama tentunya dalam lingkungan rumah, orang tua pastinya. Lalu juga dalam dunia di pendidikan, di sekolah. Berarti perannya bukan hanya guru, tapi juga ternyata seluruh yang ada di sekolah tersebut memiliki peran. Lalu juga lingkungan masyarakat. Jadi ketiga ini menjadi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak gitu ya, bahkan hingga dewasa. Nah, kita bisa melihat apakah anak mengambil nilai-nilai yang juga orang tuanya yakini sebagai itu sebuah nilai. Karena jangan salah, anak merupakan gambaran. Iya, dan dia role modelnya tuh siapa sih gitu ya. Apabila di rumahnya memang sudah mengajarkan pola asuh, gaya pengasuhan yang toleransi, maka secara otomatis juga saat dia berinteraksi pada teman-temannya di sekolah gitu ya, di kampus, dia juga akan juga akan membawa nilai tersebut, nilai toleransi tersebut terhadap teman-temannya. Jadi tentunya peran orang tua dan juga peran guru, peran dosen gitu ya menjadi hal yang penting karena dia dilihat oleh siswa, oleh anak, oleh mahasiswa. Apakah kita memiliki sikap atau sifat toleransi atau tidak, seperti itu. Jadi pola pengasuhan misalnya, apakah orang tua mengajarkan pengasuhannya seperti intoleransi, seperti membatasi diri dengan lingkungan misalnya, lalu juga misalnya dengan tertutup, menganggap dia sebagai orang yang eksklusif. Nah, jika itu diberikan tentunya tidak heran kalau anak nantinya akan juga memiliki sikap atau sifat yang intoleran. Nah, tetapi sebaliknya, apabila anak tersebut dididik untuk membuka diri misalnya, lalu juga saling toleransi, tidak menganggap dirinya eksklusif gitu ya, misalnya ada loh kan saya baca di TikTok atau saya lihat di TikTok atau di Twitter, saya lupa gitu ya, ada sekumpulan geng gitu ya, mungkin SMP atau SMA gitu ya, ada satu orang yang tidak menggunakan iPhone, tapi jadi hal yang dianggap nggak masuk geng kita nih gitu ya. Nah betul. itu hal yang hal yang sedikit gitu ya, walaupun itu terdengar sepele, tapi ternyata hal itu tuh juga bisa memicu rasa intoleransi gitu ya, walaupun kaitannya dengan status ekonomi sosial. Tapi tadi yang juga saya katakan, jika orang tua dan juga guru atau dosen membuka diri, lalu juga memberikan memberikan contoh yang memang bisa dicontohkan gitu ya, hal ini tentu baik. Nah, kalau misalnya di dunia pendidikan, di dalam kelas tentunya dalam segi knowledge, buatlah menurut saya gitu ya, buatlah ruang kelas menjadi ruang yang
yang demokratis gitu ya, terbuka. Bagaimana saat saling berbeda pendapat itu hal yang wajar. Menyelesaikan konflik secara damai itu juga menjadi salah satu solusi yang tepat. Lalu juga tentunya guru atau dosen juga menjadi jangan lupa untuk mengintegrasikan tadi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai multikultural ke dalam ruang kelas. Karena dalam satu kelas background-nya itu beda-beda ya, dari segi agama, suku, budaya, ras, gender dan lain sebagainya, sehingga jangan lupakan bahwa di dalam kelas itu merupakan orang yang begitu banyak perbedaannya. Oke, sangat insightful sekali nih informasi dari Bu Nurul. Nah, terakhir nih Bu, pesan buat kita semua, untuk siapapun di luar sana itu, untuk stop melakukan intoleransi. Kita sama-sama belajar tentunya teman-teman semua, terutama mahasiswa di sini ya, bahwa kita tidak pernah bisa memilih kita dilahirkan seperti apa gitu ya. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga yang bagaimana, kulit seperti apa gitu ya, budayanya seperti apa. Jadi sehingga jika kita bisa memilih, mungkin semua orang di dunia ini mau jadi Ratu Elizabeth atau siapa gitu ya, sehingga patut diingat bahwa memang semua perbedaan yang ada di dunia ini, di Indonesia, bahkan di Esa Unggul ini merupakan hal yang wajar. Cut dulu, tadi sempat hilang gambarnya, jadi bisa diulangi lagi dari pesan dan kesan. Oke, siap. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Bisa dimulai? Oke. Tadi risetnya di sini ya? Iya, dari sini. Oh ya udah. Oke. Boleh langsung dimulai? Oke. Boleh langsung dimulai? Oke. Baik, tadi sudah banyak informasi yang diberikan oleh Bu Nurul. Nah, terakhir nih Bu, pesan untuk kita semua agar stop toleransi. Bagaimana Bu? Sorry, stop intoleransi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Makasih ya Bu. Iya. Serem kalau stop. Oke, baik. Ulang lagi. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tadi sudah banyak sekali informasi yang diberikan oleh Bu Nurul. Dan terakhir nih Bu, pesan untuk kita semua agar stop intoleransi. Bagaimana nih Bu? Bagaimana kita untuk tidak memiliki sikap atau sifat intoleransi? Tentunya kita butuh ingat bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda, dan itu memang sudah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga seperti apa, lalu juga bagaimana warna kulitnya, ras budaya seperti apa, gendernya dan lain sebagainya. Sehingga tentunya perbedaan-perbedaan ini adalah merupakan hal yang wajar gitu ya, hal yang wajar. Nah, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan tadi, yang saya katakan gitu ya. Mungkin kalau misalnya bisa milih, kita maunya yang enaknya aja. Mungkin jadi siapa tadi, Ratu Elizabeth misalnya, atau siapa sekarang yang mungkin lagi hits, mau di Ayunda misalnya, dengan privilege-nya gitu ya, tapi digunakan dengan baik. Kita tidak bisa memilih seperti itu. Maka dari itu, bagi masing-masing orang tentunya harus sadar bahwa perbedaan yang ada ini merupakan hal yang wajar dan tidak perlu menjadi hal yang begitu dia berbeda dengan kita gitu ya. Tidak perlu menjadi hal yang patut untuk begitu dipermasalahkan. Baik agama, lalu juga tadi budaya, lalu juga ras, etnis dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang ada di Indonesia, dan kita harus meyakini itu merupakan sebuah hasanah yang diberikan Tuhan untuk kita menjadi sebuah negara bangsa. Jadi stoplah untuk berperilaku atau bersikap intoleransi, karena tentunya itu akan merugikan diri sendiri dan juga beberapa kelompok dan bahkan kelompok kita sendiri. Jadi tentunya kita sebagai mahasiswa harus bersikap dewasa, toleransi, karena kita mengerti dan memahami bahwa memang kita sebagai insan manusia diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan. Oke, banyak sekali pesan yang diberikan oleh Bu Nurul untuk kita semua agar stop intoleransi, karena itu akan memecah belahkan banyak pihak dan merugikan diri kamu sendiri juga. Oke, baiklah, podcast episode kali ini sudah cukup, dan jangan lupa untuk penonton di like dan
komen, dan jangan lupa share karena kita semua ini harus tahu. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Baik.